Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, how are you today? I hope you are in good condition and stay excited to learn mathematics. In this video, the topic we will discuss is about bilangan pecahan. Before we begin this discussion, don't forget to write and say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ilmu yang kita pelajari hari ini mudah dimengerti, dipahami, serta memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, berikut ini terdapat kalimat mutiara yang bunyinya every day is not a success, every year is not a success, you have to celebrate the good. Nah, artinya setiap hari bukan merupakan kesuksesan, setiap tahun juga bukan merupakan kesuksesan, tapi kamu harus merayakan sesuatu yang baik menurut kamu. Nah, maksudnya, meskipun setiap hari kalian tidak menemukan kesuksesan ataupun setiap tahun kalian tidak menemukan kesuksesan, tapi kalian harus tetap bersyukur akan kebaikan yang ada di setiap harinya. Oke, sekarang kita bahas mengenai basic konsep. Misalkan saya punya satu loyang pizza, dan kemudian satu loyang pizza ini saya bagi dua. Untuk potongan yang pertama akan saya berikan pada Zuzu, dan potongan kedua akan saya berikan kepada Fuad. Lalu, Zuzu dan Fuad mendapat berapa bagian ya? Oke, misalkan bagian Zuzu saya ambil. Nah, berarti Zuzu ini mendapat bagian sebesar ini. Kemudian kalau bagian Fuad saya ambil, Fuad juga mendapat bagian yang sama seperti Zuzu, yaitu sebesar ini. Di mana satu ini adalah bagian yang diambil Fuad dan dua adalah jumlah dari seluruh bagian. Maksudnya, tadi satu loyang pizza saya bagi menjadi dua bagian. Artinya, di bagian bawah ini kita tuliskan angka 2. Nah, sedangkan satu ini adalah bagian yang diambil Fuad dari seluruh bagian yang telah dipotong. Sehingga, bentuk seperti ini merupakan bentuk dari bilangan pecahan. Nah, kalau misalkan bentuk dari pizzanya seperti ini, maka kita bisa tuliskan lagi bahwa besarnya potongan yang terambil atau yang di bagian atas itu adalah seperti ini. Nah, bentuk ini dapat diketahui bahwa satu ini disebut sebagai pembilang dan dua ini disebut sebagai penyebut. Dan bentuk ini merupakan bentuk pecahan murni, yaitu nilai pembilangnya kurang dari penyebutnya. Cara membacanya adalah 1/2. Biasanya kita juga sebut sebagai setengah kalau bentuknya 1/2 seperti ini. Nah, sekarang kita misalkan satu ini adalah A dan dua ini adalah B. Maka dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah suatu bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Oke, selanjutnya kita bahas pecahan senilai. Misalkan saya punya lingkaran yang saya bagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, dari lingkaran ini, besar dari bagian yang berwarna gelap adalah 1/2. Kemudian kalau misalkan lingkaran ini saya bagi menjadi 4 bagian sama besar, maka besar bagian yang gelap adalah 2/4. Yang ketiga, ketika saya membagi lingkaran ini menjadi 6 bagian sama besar, maka besar dari bagian yang warna gelap adalah 3/6. Yang keempat, saya membaginya menjadi 8 bagian sama besar, maka besar bagian yang warna gelap adalah 4/8. Dan yang terakhir, saya membagi lingkaran menjadi 12 bagian sama besar, maka besar bagian yang warna gelap adalah 6/12. Ingat-ingat ya, yang atas ini merupakan bagian yang ditanyakan. Tadi kan di sini yang ditanyakan ada yang warna gelap. Warna gelapnya ada di sini, ada 1, berarti di sini 1. Kemudian yang 2 ini adalah jumlah dari bagiannya, ada 1, 2, berarti di sini 2. Sama seperti ini, yang warna gelap ada 1, 2, berarti di sini 2.
Sedangkan jumlah semua bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Oke. Selanjutnya, kalian perhatikan bagian yang ini. Kalau misalkan bagian pembilang dan penyebut ini saya bagi dengan pembagi yang sama, yaitu misalkan 2. Berarti saya bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2 itu 2. Berarti hasilnya setengah. Ternyata nilai dari 2/4 ini senilai dengan setengah. Sebenarnya gambarnya sama kan, yang warna gelap ini sama. Besarnya segini dan ini juga segini. Sama. Jadi nilainya senilai. 2/4 ini senilai dengan setengah. Selanjutnya coba kalian lihat di bagian yang ini. 4/8 ini. Yang pertama 4/8 ini saya bagi menjadi 2. Karena bilangan genap, jadi saya bagi 2. Nah, sama-sama dibagi 2, ternyata hasilnya 2/4. Nah, 2/4 ini ternyata bisa disederhanakan lagi, kan mirip sama ini. Berarti kita bagi 2. Hasilnya juga sama, setengah. Jadi 4/8 itu juga senilai dengan setengah. Nah, tapi kalau misalkan kita membagi dengan cara seperti ini, maka akan memakan waktu yang cukup lama ketika nilai pembilang dan penyebutnya ini semakin besar. Solusinya adalah kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mencari FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar antara pembilang dan penyebut. Jadi 4/8 ini punya FPB 4, sehingga langsung saja saya bagi dengan 4. Sama-sama dibagi 4, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 itu 2. Berarti hasilnya setengah. Nilainya sama. Tapi caranya lebih cepat. Nah, dari ilustrasi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan pecahan senilai dengan A per B dapat digunakan sifat berikut. A per B sama dengan A kali M per B kali M, atau A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N dengan M, N tidak sama dengan 0. Pecahan A per B dapat disederhanakan dengan cara A per B sama dengan A dibagi FPB dari A dan B, dan juga B dibagi dengan FPB dari A dan B, dengan B tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ada gambar seperti berikut ini. Tentukan nilai pecahan oleh luas yang diarsir pada gambar. Nah, yang diarsir itu adalah pembilang, terus jumlah seluruh bagiannya itu adalah penyebut. Jadi kita hitung dulu nih yang diarsir. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pembilangnya sama dengan 6. Kemudian kita cari penyebutnya. Tadi kan yang ini 6, berarti tambah ini 7, sama ini jadi 8. Berarti penyebutnya 8. Sehingga pecahannya menjadi 6/8. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Sederhanakan pecahan berikut. 84/156. Cara yang pertama, cari nilai FPB dari 84 dan 156. Pakai faktorisasi ya, seperti waktu kalian masih SD dulu. Nah, 84 ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 156 ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 13. Kita cari yang sama. Ternyata ini. Nah, kita ambil nilai yang paling kecil biasanya, tapi karena ini sama ya, berarti yang kita ambil 2 pangkat 2 kali 3, karena sama-sama. Terus, yang nggak sama, nggak usah dipakai. Berarti FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, sama dengan 12. Oke, yang kedua, menyederhanakan pecahan dengan FPB. Berarti, 84/156 ini sama dengan 84 dibagi 12 per 156 dibagi 12, sama dengan 7/13. Kalian tahu ya, 12 ini dari FPB-nya, yang ini. Oke, kalau di atas dibagi 12, ini juga dibagi 12. Hasilnya 7/13. Nah, coba sekarang kalian lihat, 7/13 ini ternyata itu sisa dari perkalian yang berbeda antara 84 dan 156. Hasilnya yang ini. Belajar di next video in part 1B. Thank you very much for watching. See you later and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.